Desa Tambak Laut. Desa kecil di pinggir pantai, hidup dari tanah, laut, dan ternak. Tapi zaman berubah, anak-anak desa ingin kota. Ingin gedung-gedung tinggi, meninggalkan jejak leluhurnya. Tapi saat tanah itu hampir hilang, suara dari desa bangkit. Aldi, seorang anak petani, membantu ayahnya mengolah tanah di sawah setiap pulang sekolah. Pada suatu hari, Aldi berbicara sendiri. Aku ingin punya rumah megah dan mobil mewah. Tapi kalau tinggal di desa dan jadi petani kayak gini, mana bisa terus hidupku. Aldi, kau mau kemana pagi-pagi begini? Ke kota lah, Kak. Aldi ikut teman cari kerja. Katanya di sana banyak peluang. Bagaimana dengan sawah ini? Warisan bapak ke kamu. Apa? Saya nggak mau jadi petani. Udah capek, kotor, hasilnya pun dikit. Aldi ingin kerja kantoran di kota, Pak. Dan dia jual aja. Katanya kemarin udah pengembangin mau beli tanah kita. Nah, uang hasil jual tanah ini bapak belikan truk kah atau yang lain daripada jadi petani tapi hidup pas-pasan. Astagfirullah Aldi, jangan bicara sembarangan. Sawah inilah yang menyekolahkan kamu. Jangan lupakan tanah yang membesarkanmu, nak. Aldi pamit ya, Pak. Apa ku jual saja ya sawah ini? Daripada nanti terbengkalai nggak ada yang ngurusin. Sementara itu, di sebuah peternakan, Rani, bantu ibu dong. Kambing-kambing ini nggak bisa dikasih makan lewat HP loh. Aduh Bu, ini lagi ada tugas online. Saya ini kan kuliah biar nggak kerja beginian. Saya mau kerja pakai seragam di kantor yang ber-AC, pakai baju rapi, bukan bawa kambing tiap hari Bu. Kalau semua orang berpikir seperti itu, siapa yang akan lanjutkan peternakan ini? Entahlah Bu, saya cuma ingin hidup lebih baik. Kalau saya disuruh melanjutkan peternakan, mending saya jual aja semua kambing dan peternakan ini. Terus beli rumah di kota. Wah, senangnya bisa tinggal di kota. Aduh, Bayu dan kawan-kawan adalah anak-anak nelayan yang mencintai laut dan ingin meneruskan pekerjaan orang tuanya. Semua manusia
Rencana pembangunan perumahan Pantai Karang Biru. Tio, bisa? Ini serius kak? Kampung kita mau dijadiin perumahan elit. Kampung kita bakal digusur, Bay. Katanya banyak warga yang mau jual tanah. Bahkan pengembang udah datang di kantor Kades. Karena anak-anak udah pergi, siapa yang mau nurusin sawah, laut, dan ternak? Mereka pikir udah nggak ada harapan lagi. Makanya mereka dengan berat hati menjual tanahnya ke pengembang. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau kampung kita dijadikan perumahan elit, kita tidak akan bisa melaut lagi. Karena akses ke pantai pasti ditutup. Seperti perumahan elit pinggir pantai yang lain. Kita harus lakukan sesuatu. Ayo kita ke kantor Kades. Mereka bertiga bergegas menuju ke kantor kepala desa. Selamat siang warga desa Tambak Laut. Saudara dikumpulkan di balai desa karena ada hal yang harus dibicarakan. Kepada Pak Anto, silahkan menyampaikan proposalnya. Selamat siang warga desa Tambak Laut. Saya Anto Wibowo selaku pengembang perumahan. Kami berencana akan membangun perumahan elit di tanah desa ini. Nanti akan dibuka juga lapangan kerja berbasis wisata pantai yang dilengkapi dengan fasilitas modern. Kedepannya bisa jadi sebuah kota kecil pesisir yang modern. Anak-anak muda pasti senang. Tapi kalau kami kehilangan rumah dan peternakan, kami tinggal di mana Pak Anto? Jangan khawatir Bu, warga desa Tambak Laut sudah disiapkan relokasi lahan di dekat hutan jati. Tidak jauh kok dari sini. Saya dulu setuju tanah dijual. Tapi kalau desa ini hilang, kita semua mau kerja apa jika pindah di dekat hutan? Kita tolak proyek ini. Desa kita bukan untuk dijual. Kita bisa kembangkan wisata edukasi, pertanian modern, peternakan sehat, dan nelayan kreatif. Setuju? Semua warga bersorak setuju. Pak Anto pun mundur perlahan. Loh, kemana Pak Anto? Baiklah warga desa Tambak Laut, karena tidak ada kesepakatan, berarti proyek perumahan elit saya datakan dibatalkan. Silahkan kembali ke rumah. Saat matahari mulai terbenam, Aldi dan kawan-kawan duduk melingkar di pesisir. Saya akan ajari anak-anak peternakan modern. Bisa juga digabung dengan sekolah dan teknologi. Saya mau belajar bertani lagi, tapi dengan teknik baru agar hasilnya jadi lebih baik. Dan saya akan tetap melaut. Saya juga ingin mengajari anak-anak tentang laut. Kita bisa belajar menjadi nelayan modern, Bay. Jangan sampai kita kalah sama nelayan asing, ya kan? Sip. Hari ini, mari kita renungkan siapa yang menjaga desa kalau bukan kita sendiri. Terkadang, masa depan bukan ada di tempat jauh, tapi di tanah yang lama kita tinggalkan. Desa Tambak Laut belum menyerah karena anak-anaknya telah kembali.